Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini saya akan menjelaskan 5 teori komunikasi bersama asumsinya. Yang pertama adalah teori penetrasi sosial. Penetrasi sosial menggambarkan sebuah proses ikatan hubungan di mana individu-individu bergerak dari komunikasi superficial tidak akrab menuju ke komunikasi lebih intim. Keintiman di sini bukan secara keintiman fisik, tetapi dimensi keintiman yang lain termasuk intelektual dan emosional dan hingga pada batasan di mana pasangan melakukan kegiatan bersama. Adapun asumsi teori ini berkaitan penetrasi sosial dan sosiopsikologi, terletak pada nilai dan budaya yang masuk dalam diri individu yang kemudian pertukaran dalam komunikasi dengan orang lain menjadi partnernya. Kemudian yang kedua adalah teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial adalah teori dalam ilmu sosial yang menyatakan bahwa dalam sebuah hubungan sosial terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling mempengaruhi. Teori ini menjelaskan bagaimana manusia memandang tentang hubungan kita dengan orang lain sesuai dengan anggapan diri manusia tersebut. Asumsi teori ini sifat dasar manusia. Asumsi teori pertukaran sosial mengenai keadaan manusia. Yang pertama, manusia mencari keuntungan dengan menghindari hukuman. Yang kedua, manusia sebagai makhluk rasional. Yang ketiga, standar yang digunakan manusia adalah evaluasi biaya dan keuntungan dari waktu ke waktu dan dari per orang. Kemudian yang ketiga, teori budaya organisasi. Teori budaya organisasi merupakan sebuah teori komunikasi yang mencangkup semua simbol komunikasi, tindakan, rutinitas, dan percakapan, dan makna yang diletakkan orang terhadap simbol tersebut. Dalam konteks perusahaan, budaya organisasi dianggap sebagai salah satu strategi dari perusahaan dalam meraih tujuan serta kekuasaan. Asumsi teori ini yang pertama adalah anggota-anggota organisasi menciptakan dan mempertahankan perasaan yang dimiliki bersama mengenai realitas organisasinya yang berakibat pada pemahaman yang lebih baik mengenai nilai-nilai sebuah organisasi. Kemudian yang keempat, teori dramaturgi. Teori dramaturgi menjelaskan bahwa identitas manusia adalah tidak stabil dan merupakan setiap identitas bagian kejiwaan psikologi yang mandiri. Identitas manusia bisa saja berubah-ubah tergantung dari interaksi dengan orang lain. Disinilah dramaturgis masuk bagaimana kita menguasai interaksi tersebut. Adapun asumsi teori ini yang pertama itu dalam suatu situasi sosial, seluruh kegiatan dari partisipan tertentu disebut sebagai suatu penampilan performance. Orang-orang lain yang terlibat dalam situasi tersebut disebut sebagai pengamat atau partisipan. Yang terakhir atau yang kelima adalah teori agenda setting. Teori agenda setting yaitu jika media memberikan tekanan pada sesuatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Adapun asumsi teori ini, pers dan media tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya, melainkan mereka membentuk dan mengkonstruk realitas tersebut. Pers dan media yang berperan sebagai gatekeeper memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap sebuah berita, sehingga berita yang dianggap penting akan ditingkatkan intensitasnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan teori ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika kurang jelas, Anda dapat melihat blog yang saya akan sematkan di deskripsi YouTube saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.